It's all covered in today's China Truths. Keruntuhan properti China hanyalah permulaan. Badai baru yang bahkan lebih besar sedang berkumpul di cakrawala. Para ahli berdebat apakah China sedang merosot ke dalam deflasi atau inflasi. Tetapi pada satu poin, tidak ada perselisihan. Ekonomi terperosok dalam depresi yang berbahaya. Investor ternama Bells baru-baru ini memperingatkan bahwa bencana real estate hanyalah puncak dari gunung es. Jika tidak diselesaikan, itu bisa memicu kehancuran finansial skala penuh. Menurut Bells, China pernah menggelembungkan gelembung aset terbesar dalam sejarah manusia. Real estate senilai 450 triliun yuan yang menakjubkan. Sekarang gelembung itu telah pecah, harga-harga jatuh bebas, menandai momen yang mengubah dunia. Setiap pemimpin yang mengabaikan kenyataan ini sedang bermain dengan api. Secara permukaan, kelemahan hari ini terlihat seperti konsumsi yang buruk. Tetapi akar penyebabnya lebih dalam. Keluarga-keluarga telah meminjam uang dari masa depan mereka selama beberapa dekade. Dengan pembayaran utang yang menghancurkan anggaran rumah tangga, tidak ada uang yang tersisa untuk dibelanjakan. Namun, Beijing tidak menunjukkan urgensi, tidak mengambil tindakan tegas. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin tak terhindarkan gelombang pinjaman macet yang mendorong bank ke dalam krisis. Bells menjelaskan siklus setan ini. Ketika konsumen kehabisan uang tunai, bisnis runtuh, gagal bayar hipotek menyebar, dan sistem perbankan goyah. Bank-bank China beroperasi dengan leverage ekstrim, 10 kali atau lebih. Kerugian aset 10% saja bisa memusnahkan mereka. Sejarah menunjukkan ini bukan dilebih-lebihkan. Hanya 2 dekade lalu, setiap bank besar China secara teknis bangkrut. Sedikit yang ingat, tetapi babak gelap itu mungkin akan kembali. Depresi ekonomi ini sekarang membentuk kembali masyarakat. Pada tanggal 8 September, seorang pekerja pengiriman Meituan di Shanghai berdiri di Jalan Nanjing Timur sambil memegang tanda bertuliskan, "Zaman ini menyerukan Martin Luther King dari China dan kami menuntut serikat kami sendiri, suara kami sendiri, dan hari kerja 8 jam." Bagi partai, ini adalah mimpi buruk utama. Warga biasa secara terbuka menyerukan hak-hak buruh. Sementara itu, penurunan ini telah menciptakan risiko politik baru. Ini telah membuka pintu bagi para pesaing Xi Jinping untuk masuk. Rezim berada di ujung tanduk. Ming Juzheng, profesor kehormatan ilmu politik di Universitas Nasional Taiwan, menjelaskan dalam siaran langsung bahwa setelah memperketat cengkeramannya pada kekuasaan, Xi meluncurkan rencana 4 langkah. Pertama, ia memprovokasi perang dagang dengan Amerika Serikat. Kedua, ia menghancurkan Hong Kong, memaksa modal untuk melarikan diri. Ketiga, ia mengunci negara selama 3 tahun, mencekik bisnis kecil. Dan keempat, ia memajukan raksasa milik negara sambil menyingkirkan perusahaan swasta. Bersama-sama, kebijakan-kebijakan ini mempercepat kemunduran China. Profesor Ming memperingatkan bahwa kemerosotan ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan stagnasi sosial, pengangguran massal, meningkatnya kejahatan, dan kerusuhan politik. Sejarah Partai Komunis dipenuhi dengan pertempuran internal yang kejam. Dan pola yang sama muncul sekarang. Rumor menyebar, semuanya mengarah pada satu tema, harapan akan kejatuhan Xi Jinping. Pasukan anti-Xi menunggu dalam bayang-bayang, dan Xi mengetahuinya. Itulah mengapa ia mengintensifkan pembersihan dan menjadi semakin paranoid. Profesor Ming memperingatkan bahwa PKC telah tenggelam jauh ke dalam perebutan kekuasaan yang tak ada habisnya. Satu-satunya ketegangan yang tersisa adalah siapa yang berani menyerang lebih dulu. Dan jika Xi Jinping menginginkan jalan keluar, satu-satunya jalan untuk bertahan hidup mungkin adalah menjauh dari komunisme itu sendiri.